Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai topik ring pembagian atau division ring dan field atau lapangan. Kelompok ini beranggotakan yang pertama Joshua Pasaribu, kedua Muhammad Eman Jamil Lubis, ketiga Indah Agustina, selanjutnya Ashal Faiza, kemudian Fadila Kamelia, dan yang terakhir adalah Dahlia Rizky Ketaran. Ring pembagian atau division ring dan field atau lapangan. Pada ring, R pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian, kita mengetahui bahwa R pada operasi perkalian adalah suatu semigroup karena hanya memenuhi sifat asosiatif. Selanjutnya, apabila memiliki unsur kesatuan 1, ring tersebut disebut ring dengan unsur kesatuan. Kita akan membahas tentang ring dengan unsur kesatuan yang setiap elemen tak nolnya memiliki inverse. Definisi D1. Suatu ring dinamakan ring pembagian atau division ring jika yang pertama, banyaknya unsur lebih dari satu, kedua, memiliki unsur kesatuan atau dilambangkan dengan satu, ketiga, untuk setiap X tidak sama dengan 0, elemen R terhadap X inverse elemen R sedemikian sehingga X dikali X inverse sama dengan X inverse dikali X sama dengan 1. Contoh, himpunan M2 yaitu A tambah BI, C tambah DI, minus C tambah DI, A dikurang BI. Untuk A, B, C, dan D elemen R, dan I sama dengan akar minus I. Dapat ditunjukkan bahwa dengan operasi penjumlahan dan perkalian dua matriks merupakan ring. Selanjutnya, dapat ditunjukkan identitas merupakan unsur kesatuan. Ambillah sembarang himpunan A, yaitu A tambah BI, C tambah DI, minus C tambah DI, A dikurang BI, yang merupakan elemen M2. Terdapat A inverse, yang merupakan elemen M2, sedemikian sehingga A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1. Terbuktilah bahwa M2 merupakan suatu ring pembagian. Definisi D2. Suatu ring pembagian yang komutatif disebut lapangan atau field. Sebagai contoh, perhatikanlah himpunan Z3 yang anggotanya 0, 1, dan 2 dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 3. Dapat ditunjukkan bahwa 1 dan 2 merupakan unit. Karena dalam perkalian berlaku sifat komutatif, maka Z3 merupakan lapangan. Selanjutnya akan diberikan sebuah lemma yang dapat menjamin bahwa setiap ring pembagian adalah RTPN. Lemma D1. Andaikan R adalah ring dengan unsur kesatuan 1, jika A elemen R adalah suatu unit, maka A bukan suatu pembagian 0. Bukti, ambillah sembarang A elemen R dengan A adalah suatu unit dari R. Akibatnya, terdapat A pangkat minus 1 elemen R. Sedemikian sehingga A kali A pangkat minus 1 sama dengan A pangkat minus 1 dikali A sama dengan 1. Jika terdapat beberapa B elemen R, sehingga A dikali B sama dengan 0, maka B sama dengan 1. B sama dengan A pangkat minus 1 dikali A dikali B sama dengan A pangkat minus 1 dikali A kali B sama dengan A pangkat minus 1 dikali 0 sama dengan 0. Karena B sama dengan 0, maka A bukan pembagi 0. Akibat langsung dari lemma D1 dapat dilihat sebagai berikut. Akibat D2. Setiap ring pembagian adalah RTPN. Perhatikan kembali definisi D1.
Syarat nomor 2 dan 3 pada definisi tersebut mengandung arti bahwa ring tanpa unsur nol terhadap operasi kedua harus berupa grup. Teorema berikut menjamin hal tersebut. Teorema D3. Suatu ring adalah ring pembagian jika dan hanya jika himpunan bilangan real selain nol terhadap perkalian merupakan grup. Sebagai bukti, ada dua pernyataan yang akan dibuktikan, yaitu untuk yang pertama, jika R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring pembagian, maka himpunan bilangan real selain nol terhadap operasi perkalian merupakan grup. Untuk yang kedua, jika R merupakan ring dan himpunan bilangan real selain nol terhadap operasi perkalian adalah grup, maka R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring pembagian. Bukti yang pertama, andaikan R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring pembagian, akan ditunjukkan bahwa himpunan bilangan real selain nol terhadap operasi perkalian merupakan grup. Dari teorema D1 diperoleh R adalah RTPN. Akibatnya, berlakulah sifat untuk setiap A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, elemen R, maka AB tidak sama dengan 0. Aksioma pertama dipenuhi. Satu elemen himpunan bilangan real selain 0 karena unsurnya lebih dari 1. Untuk setiap A elemen R terhadap A inverse elemen R, demikian sehingga A kali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1. R merupakan ring pembagian. Hal ini juga berlaku untuk setiap unsur di himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian. Artinya, satu elemen himpunan bilangan real selain 0 terhadap A inverse elemen R, demikian sehingga A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan, apakah A inverse tidak sama dengan 0? Andaikan A inverse sama dengan 0, maka A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 0. Tidak sama dengan 1. Hal ini tidak mungkin. Haruslah A inverse tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, A inverse elemen himpunan bilangan real selain 0. Aksioma keempat, grup dipenuhi. Dengan dipenuhinya aksioma 1 dan 4, maka terbuktilah bahwa himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian adalah grup. Bukti yang kedua, andaikan R ring adalah himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian merupakan grup, akan ditunjukkan R adalah ring pembagian. Artinya, pada R harus dipenuhi yang pertama, banyaknya unsur lebih dari 1, kedua, memiliki unsur kesatuan, ketiga, setiap unsur yang tidak 0 memiliki inverse. Diketahui, himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian merupakan grup. Akibatnya, telah dipenuhi bahwa pada R unsur yang R tidak 0 memiliki inverse, syarat ketiga dipenuhi, dan memiliki unsur kesatuan yang tidak sama dengan 0. Karena terdapat unsur kesatuan yang tidak sama dengan 0, itu berarti bahwa memiliki unsur yang lebih dari 1. Contoh, himpunan R yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat modulo 7 merupakan ring pembagian. Dapat ditunjukkan bahwa R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring dengan 0 merupakan unsur 0. Selanjutnya, perhatikan tabel Kelly untuk operasi perkalian pada himpunan bilangan real selain 0 berikut.
Dari tabel didapat banyaknya unsur lebih dari satu. Unsur kesatuannya adalah 1, karena untuk setiap Y tidak sama dengan 0 elemen R terhadap Y inverse elemen R. Demikian sehingga Y kali Y inverse sama dengan Y inverse dikali Y sama dengan 1. Misal, inverse dari 2 adalah 4, inverse dari 3 adalah 5, dan inverse dari 6 adalah 1. Kemudian, himpunan R adalah himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Dapat ditunjukkan bahwa R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring pembagi. Selanjutnya, himpunan M yaitu X00 X dengan X elemen key dengan operasi penambahan dan perkalian matriks merupakan ring pembagian. Sebagai bukti, pertama, tunjukkan M merupakan ring. Unsur 0 dari M adalah matriks 0. Unsurnya lebih dari 1. Dan unsur kesatuan untuk operasi perkalian adalah identitas. Selanjutnya dibuktikan bahwa untuk setiap N tidak sama dengan 0, elemen M memiliki inverse. Ambillah sembarangan N, yaitu Y00 Y. Maka N inverse adalah super Y, 0, 0, super Y. Sehingga berlaku N dikali N inverse sama dengan N inverse dikali N sama dengan 1. Terbuktilah bahwa M terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring pembagi. Diketahui himpunan R yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan operasi penambahan dan perkalian bilangan bulat modulo 6 merupakan suatu ring. Apakah R merupakan ring pembagian? Untuk membuktikan R adalah ring pembagian, menurut teorema D2, cukup ditunjukkan bahwa himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian adalah suatu grup. Perhatikan tabel Cayley terhadap himpunan bilangan real selain 0 terhadap perkalian. Dari tabel di atas diperoleh bahwa yang pertama, banyaknya unsur lebih dari 1. Kedua, memiliki unsur kesatuan yaitu 1. Yang ketiga, ambillah 3, 4 tidak sama dengan 0 elemen himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian. Hasil kedua bilangan tersebut menghasilkan 0 atau unsur 0. Akibatnya, himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian tidak memenuhi sifat tertutup. Jadi, himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian bukan merupakan grup. Menurut teorema D3, himpunan bilangan real selain 0 terhadap operasi perkalian bukan merupakan ring pembagian. Teorema Fermat. Dari teorema D3, pada sembarang lapangan, elemen-elemen tanpa 0 membentuk grup terhadap operasi perkalian. Dapat ditunjukkan bahwa ZP dengan P adalah bilangan prima merupakan suatu lapangan. Akibatnya, ZP terhadap operasi perkalian modulo P membentuk grup. Selanjutnya, pada grup G berorde N, grup G terhadap operasi perkalian berlaku A pangkat N sama dengan E untuk setiap A. Teorema D4, teorema Fermat. Jika A elemen Z dan P sama dengan bilangan prima yang tidak membagi A, maka AP inverse dikurang 1 sama dengan P Z, atau A pangkat P sama dengan A mod P untuk setiap P bilangan prima. Contoh, hitunglah sisa hasil bagi dari 8 pangkat 103 dibagi 13. Penyelesaiannya diketahui P sama dengan 13, A sama dengan 8, elemen Z 13. Menurut teorema C13, maka 8 pangkat 12 sama dengan 1. 8 pangkat 103 sama dengan 8 pangkat 12 dikali 8 dikali 8 pangkat 7 sama dengan 1 dikali 8 pangkat 7 sama dengan 8 pangkat 7 sama dengan minus 5 pangkat 7 sama dengan minus 5 pangkat 6 dikali minus 5 sama dengan 25 pangkat 3 dikali minus 5 sama dengan 1 pangkat 3 dikali minus 5 sama dengan 5. Jadi 8 pangkat 103 sama dengan 5.
Atau 8 pangkat 103 dibagi 13 mempunyai sisa 5. Kemudian, buktikanlah bahwa 2 pangkat 11213 dikurang 1 tidak habis dibagi 11. Sebagai bukti, diketahui A sama dengan 2 dan P sama dengan 11. Dari teorema Fermat, maka 2 pangkat 10 sama dengan 1. 2 pangkat 11213 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 10 dikali 11213 dikurang 1. 1 pangkat 1121 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Karena 2 pangkat 11213 dikurang 1 sama dengan 7, atau 2 pangkat 11213 dikurang 1 dibagi 11 bersisa 7, maka 2 pangkat 11213 dikurang 1 tidak habis dibagi 11. Demikianlah penjelasan dari kami. Terima kasih.